kita sudah meluncing ISPPT. ISPPT yang sudah di-launching sejak 2021 sebenarnya. Dan 2023 ini kita benar-benar menerapkan ISPPT 100%. Sudah 100% nih Pak. Betul, jadi kita sudah tidak mencetak lagi SPPT secara manual. Dikirim langsung. Dikirim ke wajib pajak itu. Wajib pajak bisa mendownload ISPPT tersebut dan bisa ngeprint sendiri gitu secara manual. Dimanapun wajib pajak berada tentunya. Lebih kembangkan lagi agar wajib pajak itu tidak perlu lagi datang ke sini ke pelayanan, cukup mengupload di rumah juga semua udah bisa berarti ya, syarat-syarat itu, betul. Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Vivi Febrianti dalam Bogor Podcast. Perbincangan kita kali ini mungkin akan bikin masyarakat sedikit deg-degan ya, karena kita akan bicara soal pajak langsung di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Tapi nggak usah khawatir, karena pajak yang akan kita perbincangkan kali ini bukan cuma pajak pribadi, tapi juga pajak pengusaha. Dan bersama saya sudah hadir Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, Bapak Denny Hendana. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh Vivi, Sehat selamat ya, Pak? datang di kantor Bapenda Kota Bogor. Iya, terima kasih Bapak, saya udah diajakin ngobrol di sini nih. Melihat langsung pelayanannya kayak gimana ya Pak ya. Sekarang udah lebih nyaman ya Pak ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan wajib pajak sudah tambah merasa nyaman. Alhamdulillah. Pak, Bapenda ini kan jadi ujung tombaknya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah ya Pak ya. Betul. Nah, di tahun 2022 kemarin itu apa saja sih Pak yang sudah dilakukan oleh Bapenda Kota Bogor? Baik, Bapenda Kota Bogor mendapatkan amanah untuk mengelola pajak daerah. Selain mengelola pajak daerah, juga sebagai koordinator pendapatan asli daerah. Jadi kalau pendapatan asli daerah itu ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ada lain-lain pendapatan asli daerah, dan juga ada kontribusi BUMD. Nah, untuk Bapenda sendiri mengelola khusus untuk pajak daerah ada 9 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Bapenda Kota Bogor. Jadi ada, saya sebutin ya, pajak hotel, restoran, pajak parkir, terus pajak hiburan, yang lainnya ada PBB, BPHTB, terus ada pajak air tanah termasuk ada juga ya Pak? pajak penerangan jalan, dan pajak reklame. Jadi semuanya ada 9 jenis pajak. Ada 9. Tahun 2022 yang lalu kita mengumpulkan sebanyak kurang lebih 744 miliar dari 9 jenis pajak tersebut. Gitu Untuk kan. tahun 2022 Untuk tahun 2022. Tahun 2023 kita ditargetkan lebih banyak nih, sebanyak 936 miliar. Jadi naiknya sekitar 190-an miliar dari realisasi tahun lalu. Mudah-mudahan di 2023 ini kita bisa merealisasikannya. Amin ya Gitu. Pak. Yang kita kerjakan selama 2022 dan juga mungkin nanti di 2023 secara rutin, satu, kita melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, baik hotel, restoran, parkir, hiburan. Karena 4 jenis pajak itu adalah pajak self-assessment. Self-assessment itu artinya mereka menyetor sendiri, menghitung pajaknya sendiri. Gitu ya. Jadi kita lakukan pengawasan apakah mereka sudah melakukan pembayaran, sudah melakukan pelaporan, dan tentunya juga besaran pajak yang mereka setorkan juga kita awasi. Nah, sesudah kita awasi, kita lakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan apakah yang disetorkan itu sesuai atau tidak. Kita juga melakukan penagihan terhadap wajib pajak ke semua jenis pajak. Penagihan ini kita lakukan pertama secara rutin oleh Bapenda, misalkan untuk PBB, kita setiap 3 atau 4 bulan di penghujung tahun, kita lakukan mobil keliling, mobbling. Jadi dari kelurahan ke kelurahan, kita lakukan penagihan selama PBB. 3 bulan itu? Selama 3 bulan terakhir. Kalau yang wajib pajak besar, yang hutang-hutangnya besar, kita lakukan penagihan melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri.
dipanggil oleh Kejaksaan menggandeng Negeri, Kejaksaan Negeri berarti ya, Pak, ya? terhadap piutang-piutang wajib pajak yang belum dilunasi. Yang jumlahnya besar. Yang jumlahnya besar. Itulah kurang lebih rutin yang kita lakukan setiap tahun, baik 2022 maupun 2023. Yang akan dilakukan yang akan tahun di ini gitu ya, Pak juga. ya? Betul. Oke. Kalau untuk jumlah wajib pajak di Kota Bogor sendiri nih Pak, ada berapa dan terdiri dari apa saja ya. Pak? Bagi pemirsa Tribuners ya, Iya, Tribuners betul. sebenarnya Tribuners bisa melihat jumlah pendapatan maupun wajib pajak itu di dashboard Bapenda Kota Bogor. Oke. Jadi di website Bapenda Kota Bogor ada dashboard, bisa melihat berapa jumlah wajib pajak tahun 2022 maupun 2023 yang sudah melakukan pembayaran. Begitu juga bisa dilihat berapa realisasi pendapatan. Realisasi pendapatan per bulan real time dibandingkan dengan bulan yang lalu di tahun 2022. Misalkan saya ingin melihat berapa sih wajib pajak totalnya. Misalkan untuk BPHTB tahun 2023 ini sudah ada 149 transaksi. Dibandingkan dengan tahun lalu, secara keseluruhan tahun lalu ada 5.921 transaksi di BPHTB. Untuk PBB tahun ini ada 275.098 SPPT. Tahun 2022 yang lalu 273.537. Begitu juga untuk jenis pajak yang lain. Jadi bisa dilihat. Jadi semua ada di situ ya Pak ya, transparan, semua masyarakat bisa lihat di situ ya Pak ya. Bisa tinggal dibuka akses aja di bapenda.kotabogor.go.id. Itu layanan Bapenda, bisa dilihat dan bisa membuka di dashboard kita. Itu barangkali semua kelihatan di situ. Semua ya, kelihatan Pak, di sini, bisa dilihat oleh semua orang. Iya, transparan berarti ya Pak ya. Betul. Nggak ada tipu-tipu. Pak, untuk kesulitannya sendiri dalam pembayaran ada nggak sih Pak biasanya? Dalam pembayaran kita bagi dua ya. Pembayaran PBB. Untuk PBB itu kita punya 18 channel pembayaran. Jadi sangat banyak. Channel di Bank Jabar sendiri, baik langsung membayar ke loket maupun melalui ATM-nya ataupun melalui e-bankingnya BJB. Lalu ada yang lainnya di Alfamart, di Indomart, e-commerce gitu ya e-commerce Pak ya, gitu ya, Blibli, terus Bukalapak dan lain sebagainya, Tokopedia. Jadi ada 18 channeling untuk PBB. Jadi warga masyarakat yang memiliki SPPT PBB di Kota Bogor bisa melakukan pembayaran di situ. Mudah berarti mudah ya Pak ya sekali. sekarang pembayaran. Nah, untuk yang di luar PBB kan ada pajak hotel, restoran, dan lain sebagainya. Itu bisa di aplikasi SIPDeh yang kita sudah pergunakan dan maupun untuk BPHTB di SIM BPHTB itu ada pembayaran melalui virtual account yang bisa dibayar oleh semua bank yang ada yang menjadi banknya wajib pajak. Jadi ada virtual account-nya dan juga bisa melalui KRIS. KRIS juga sudah bisa berarti bisa, Pak? KRIS yang dimiliki oleh bank, semua jenis bank lah. Semua jenis. Selain wajib pajak datang langsung juga ke BJB ya. Kalau datang langsung pembayarannya melalui Bank Jabar Banten di Kota Bogor. Kalau enggak melalui virtual account maupun melalui KRIS. Jadi untuk pembayaran, channeling pembayaran, rasanya kita sudah optimal memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudahan ya Kemudahan. Pak ya? Selain itu kita juga akan membuka channeling lain di luar PBB. Kalau tadi kan yang 18 channel untuk PBB. Untuk PBB saja. Untuk pajak daerah yang lainnya juga kita akan buka channel-channel agar bisa melalui marketplace atau melalui e-commerce yang lain pembayarannya. Berarti nanti kedepannya yang lain juga akan bisa bayar seperti PBB. Mudahnya gitu ya Pak ya? Semakin mudah lah gitu. Oke. Pak, kalau untuk inovasi dari Bapeda Kota Bogor ini untuk untuk memudahkan para wajib pajak apa aja nih Pak inovasinya? Inovasi layanan di Bapenda ini tidak lepas juga dengan kondisi COVID ya. Iya, betul. Jadi dengan kondisi COVID itu kita semacam mendapatkan satu pemicu lah agar kita itu membuat
aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk wajib pajak itu terakselerasi. Yang tadinya misalkan kita akan laksanakan di tahun-tahun depan gara-gara COVID, jadi kita percepat itu layanan-layanan yang berbasis informasi teknologi. Karena dalam masa COVID itu kan kita mengurangi interaksi langsung ya Pak. Interaksi langsung antara wajib pajak dengan kita. Jadinya penerapan aplikasi berbasis teknologi informasi itu disegerakan gitu. Misalkan kita sudah meluncing ISPPT yang sudah di launching sejak 2021 sebenarnya, dan 2023 ini kita benar-benar menerapkan ISPPT 100%. Sudah 100% nih Pak. Betul, jadi kita sudah tidak mencetak lagi SPPT secara manual. Dikirim langsung. Dikirim ke wajib pajak itu. Wajib pajak bisa mendownload ISPPT tersebut dan bisa ngeprint sendiri gitu secara manual. Dimanapun wajib pajak berada tentunya. Nah, alhamdulillah di tahun 2002 yang lalu ISPPT Kota Bogor itu mendapatkan anugerah 45 inovasi terbesar. Jadi 45 inovasi besar di Kemenpan RB. Jadi mendapatkan penghargaan lah sebagai inovasi yang baik lah khusus untuk Kota Bogor dan Indonesia. Nah, selain itu juga kita punya validasi BPHTB. I-validasi ini mungkin baru Kota Bogor yang punya nih Pak. Se-Indonesia baru Kota Bogor. Rasanya mungkin ya. Saya belum dapat info ada nggak di yang lain. Karena validasi ini biasanya dilakukan secara manual. WP datang, nunggu validasinya, kapan selesai baru di atas pembayaran BPHTB. Kalau untuk Kota Bogor, wajib pajak mengupload bukti bayarnya beserta dengan lampiran-lampiran yang diperlukan. Lalu secara digital nanti hasil validasinya turun dan bisa di-download atau di-print langsung oleh wajib pajak atau melalui notaris PPAT. Dan waktunya kita sudah tentukan, sehari selesai. Sehari aja udah selesai. Itu benar-benar terobosan yang membuat wajib pajak mudah gitu ya. Mudah. Semakin dipermudah gitu ya Pak ya. Aplikasi-aplikasi lain yang sedang dikembangkan untuk pelayanan-pelayanan PBB tahun 2023 ini kita lebih kembangkan lagi agar wajib pajak itu tidak perlu lagi datang ke sini ke pelayanan, cukup mengupload di rumah juga semua udah bisa berarti ya, syarat-syarat itu. Betul. Nah, kita kembangkan di 2023, entah itu pelayanan untuk pendaftaran wajib pajak PBB, keberatan PBB, pengurangan PBB. Ini kita kembangkan di tahun ini. Dan kalau itu sudah selesai, maka seluruh layanan kita bisa lakukan secara digital, gitu kan. Wajib pajak sudah, nanti hasilnya pun kita kirim melalui akun yang dimiliki oleh wajib pajak. Tinggal bayar, selesai. Sesimpel itu ya Pak ya, jadi semudah itu sekarang bayar pajak. Kita akan berikan layanan yang paling sederhana, paling cepat, murah, karena tidak perlu datang kan, tidak perlu ngantri, tidak perlu datang ke sini, udah cukup di rumah. Gitu. Semua bisa dilakukan pakai handphone gitu ya Pak ya. Oke Pak, ngomongin soal aplikasi SPPT tadi nih Pak, ini kan tersambung dengan NIK sampai Google Maps ya Pak ya. Manfaatnya untuk Bapenda sendiri apa nih Pak dengan terintegrasinya ini? Jadi pertama NIK itu kan menjadi salah satu bahasa program. Dengan NIK ini bisa terkoneksi berbagai layanan. Dari layanan kesehatan, layanan sosial, dan lain sebagainya. Itu secara global, kalau SPPT itu sudah terintegrasi dengan NIK, maka bisa dimanfaatkan oleh dinas-dinas lain. Misalkan untuk mengkonfirmasi orang yang terdaftar di layanan kesehatan maupun layanan sosial. Di keuntungan untuk untuk kita sendiri, untuk Bapenda, tentunya NIK itu bisa mengidentifikasi seseorang itu punya berapa aset sih, orang bisa punya satu atau lebih aset. Begitu juga ketika dia mengajukan pengurangan atau keberatan bisa teridentifikasi dari NIK itu. Kan pengurangan hanya diberikan atas satu objek pajak. Kalau seseorang memiliki banyak objek pajak maka hanya diberikan satu. Gitu. Terus untuk NIK sendiri nanti kita sedang mengembangkan sistem informasi geografis.
Sistem informasi geografis itu landasannya adalah peta bidang. Kita sudah memiliki peta bidang seluruh Kota Bogor. Dan ini sedang kita kembangkan seluruh SPPT yang ada terdaftar sekarang itu bisa teridentifikasi bidangnya di mana. Nah, sesudah itu baru kita integrasikan dengan pajak daerah lainnya. Misalkan di situ di bidang itu merupakan hotel, di bidang itu ternyata restoran, di bidang itu ternyata ada parkir, hiburan dan lain sebagainya, semua terintegrasi. Bisa ketahuan karena semua objek pajak itu pasti berbasis ke lahan ya, ke bidang kan, ke bumi ya. Semua jenis pajak itu pasti, bahkan pajak reklame sendiri kan bisa kita tagging di mana titik-titiknya. Nah, ini sedang kita kembangkan. Tentunya NIK itu sebagai penyambung antara satu dan lain wajib pajak sendiri ya. Misalkan seseorang itu dengan NIK yang sama, dia punya PBB-nya, dia juga misalkan punya hotel, misalkan, dia juga punya restoran, punya parkir juga itu. gitu. NIK itu yang menyambungkan satu Jadi sama lain. gitu Jadi ya, ketahuan Pak, ya? seseorang itu ternyata itu. Dan itu merupakan satu basis data yang luar biasa sebenarnya. Jadi bank data yang cukup untuk penggalian potensi, intensifikasi maupun ekstensifikasi. Gitu. Siap. Pak, kalau untuk besaran dari pajak parkir, tempat hiburan dan restoran di Kota Bogor ini kisarannya berapa, Targetnya Pak? ya? Iya. Jadi target untuk 2023 pajak hiburan itu ada di angka 30 miliar. 30 miliar. Ya, itu pajak hiburan aja. Hiburan, ya. Untuk pajak parkir ada di angka 15 miliar. 15 Dan untuk pajak restoran ada di angka 170 miliar. Targetnya ya, targetnya. Jadi angka-angka itu sudah kita tetapkan melalui APBD sebagai target pajak daerah di 3 jenis pajak itu. Itu. Dari total 936 miliar. Hampir 1 T loh. Iya. Sedikit lagi ya 1 Dikit triliun. lagi. Tahun depan mungkin, Pak. Mudah-mudahan seiring dengan ekonomi yang cukup bertumbuh baik, situasi yang kondusif, nggak ada lagi COVID ya, nggak ada resesi yang katanya Yang sedang menghantui gitu ya. Itu ya, Pak, Kita ya? berharap begitu kan. Amin. Kalau pajak ini bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Itu Mbak Vivi. Oke, Bapak, terakhir saya penasaran nih sama mobil keliling. Mobil keliling. Mobil keliling itu kan di kelurahan-kelurahan gitu ya, Pak ya. Ya. Itu ada apa jadwalnya atau gimana, Pak? Kan kemarin kalau kata Bapak 3 bulan terakhir sebelum Ya. 2022 ya. Nah, untuk 2023 ini gimana, Pak? Sama, jadi itu Sama. kegiatan rutin kita. Pertama untuk menjemput lah ya. Jemput bola berarti ya, Pak ya? Kalau warganya mau ke banknya jauh, mau bayar melalui aplikasi mungkin gaptek. Nggak punya gitu ya, Pak ya? Masih Jadi banyak ya, Pak, kita yang gaptek. datang, Oke. kita yang hadir di masyarakat gitu. Jadwalnya ada di layanan Bapenda tadi, di website kita. Ada semua di situ ya, Pak ya? Ada jadwal untuk mobbling. Kita biasanya di-upload jadwalnya di kelurahan mana saja. Setiap hari itu ada berganti-ganti. Jamnya tuh, Pak? Jamnya sehari penuh biasanya. Oh, sehari penuh. Sehari penuh, hari kerja lah Sehari ya. jam kerja ya, Pak ya? Karena kita juga kan untuk pembayaran menggandeng BJB. Iya. Jadi semua pembayaran itu tidak diterima oleh pegawai Bapenda, tetapi diterima oleh bank. Dalam hal ini untuk PBB itu kan Bank Jabar. Jadi di mobbling yang ada di kita itu pasti ada petugas dari Bank Jabar yang menerima pembayaran PBB-nya. Jadi langsung. Ada jadwalnya, ada lokasinya, ada dari Bank Jabar yang mendukung kita. Gitu. Siap kalau gitu. Siap. Berarti mudah banget nih warga Kota Bogor sekarang kalau mau bayar kalau pajak. untuk bayar pajak itu kita mudahkan semua. Kita mudahkan. Nggak ada alasan lagi untuk telat-telat bayar Betul. pajak berarti ya, Pak, harusnya ya. Karena uangnya ditunggu di kas daerah untuk kembali lagi kan Betul. pembiayaan pembangunan di Kota Bogor. Gitu. Oke, siap kalau gitu. Makasih banyak Bapak Denny Sama-sama, Hendana sama-sama, Teh sudah Vivi. ngobrol-ngobrol. Saya diajak ngobrol-ngobrol langsung di sini di Ya. kantornya Bapak. Terima kasih atas waktunya ya, Pak ya. Sama-sama. Tribuners, sekian Bogor Podcast kali ini. Saya Vivi Febrianti undur diri dan sampai jumpa.